Lalu salat syuruk itu adalah salat yang ditunaikan di awal waktu duha. Ingat, di awal waktu duha. Jadi duha itu nanti ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Nah, awal duha ini disebut dengan syuruk. Ya, sekitar 1 tombak bayangan, yaitu ukuran setombak, setinggi 1 tombak setelah matahari terbit. Jadi begitu matahari terbit, ya sekitar ukuran mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Ya, 15 sampai 20 menitan. Sekarang alhamdulillah teknologinya sudah bagus. Jadi dari waktu subuh itu sudah ada ukuran, terus diukur, bahkan di beberapa jam tertentu itu sudah ada waktu syuruknya. Jadi jamnya memberikan isyarat syuruk gitu ya. Ya, kurang lebih kalau dari subuh itu mungkin sekitar 1,5 jam lah amannya. 1,5 jam itu dari subuh. Jadi kalau sekarang subuhnya misalnya 4.33 untuk waktu Bekasi, ya kita ambil mungkin sekitar jam 6 ya, jam 6 lewat 3. Nah, itu waktu yang paling mungkin bisa sesuai dengan waktu syuruk untuk kondisi saat ini. Tentunya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan waktu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menunaikan salat syuruk itu? Dalam hadis disebutkan, ya man shalal ghadata fi masjid atau fil jamaah. Siapa yang menunaikan salat subuh di masjid. Jadi yang pertama ditekankan itu di masjid. Salatnya mesti di masjid. Ya, ini bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa salatnya harus di masjid. Ini bagian pertama. Yang kedua ada redaksi fi jama'atin, dalam berjamaah. Ya, ada juga yang memberikan kemudian kelonggaran jika secara syar'i dia tidak bisa kemudian ke masjid karena uzur syar'i, ya, hal yang diperkenankan, dibolehkan oleh syariat. Misal perempuan yang sama sekali nggak bisa ke masjid karena ada 3 kondisi yang dibenarkan secara syar'i. Kewajiban yang berlaku di rumah, ya, harus memberikan ASI kepada anak, merawat misalnya jadi kewajiban utamanya. Yang kedua, kurang aman dari fitnah di jalan. Yang ketiga adalah tidak adanya tempat khusus untuk perempuan di masjid. Dan dia misalnya sholatnya hanya di rumah pada saat itu, maka dia boleh tunaikan, tapi syarat pertamanya berjamaah. Ya, tunaikan dengan jamaah. Nah, jadi berjamaah di rumah, jangan sendirian. Misalnya ada, taruhlah dengan anak perempuannya, atau misalnya dengan asisten rumah tangga, Anda sholat berjamaah. Ya, yang laki-laki ke masjid, maka tunaikan di masjid. Nah, setelah selesai menunaikan sholat ini, kemudian thumma qa'ada yadhkurullah, nggak langsung pulang, duduk di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk. Nah, jadi dalam duduk ini selesai sholat, Anda duduk di area masjid. Yang penting masuk area masjidnya. Ya, dan tidak terlampau menyulitkan juga. Jadi mohon izin kalau mungkin saya agak sedikit berbeda pendapat, boleh dikatakan juga mungkin kurang sepakat dengan yang spesifik mengatakan tempat duduknya harus di situ aja, nggak boleh bergeser ke tempat lain. Jadi kalau Anda di sap pojok kanan misalnya, di situ nggak boleh geser kiri, nggak boleh geser tengah, itu sesuatu yang menyulitkan menurut kami. Ya, kita menghargai pendapat teman yang lain dan tidak perlu juga kemudian saling menyalahkan, tapi saya pribadi barangkali akan lebih menguatkan yang sifatnya fleksibel selama berada di area masjid. Jadi tidak ada masalah kalau harus geser ke kiri atau misalnya ke tengah, ya, atau misalnya ke area masjid di pojok, sepanjang masih masuk dalam area masjid. Karena agama itu meringankan, tidak menyulitkan. Dan tidak ada spesifik juga nas dari Nabi mengatakan nggak boleh pindah-pindah, tidak. Yang ada adalah isyarat bahwa selama itu di area masjid dan berzikir kepada Allah. Atau dipahami yang di ayat Ali Imran itu, ya, yang di ayat 190 sampai 191. Ya, Allah menyampaikan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Jadi kita ikut ta'lim itu bagian dari zikir. Nah, sekarang masa Anda misalnya tiba-tiba orang mau ta'lim, ustadznya mau maju disesuaikan, nggak bisa. Saya lagi nunggu nih mau suruk. Bagaimana bisa ta'lim berjalan dengan baik? Atau ada orang mau beresin, tiba-tiba Anda nggak mau pindah dengan alasan menunggu syuruk, itu kan menyulitkan. Nah, setelah itu sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Sholatnya seperti sholat-sholat lain, 2 rakaat normal. Niat dalam hati, ya, kemudian setelah itu bertakbir seperti biasa, ya, iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah, ya, silahkan dibaca yang paling meringankan, dan Allah berikan berkenan apa yang dijanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umrah. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Nah, jadi yang dapat pahalanya bukan hajinya. Jadi jangan diartikan, oh saya udah sholat syuruk, saya udah haji nih. Bukan. Anda baru sholat dapat pahala senilai haji dan umrah, tapi hajinya kalau belum ditunaikan ya belum. Ya, dalam keadaan di rumah, kalau memang bisa ke masjid tapi memilih di rumah, maka tidak berlaku syuruknya, kecuali tadi dalam kondisi nggak bisa ke masjid karena uzur syar'i. Wallahu ta'ala alam bisawabnya. Allah yang maha tahu mana yang paling benar. Kalau ada pendapat ustadz yang melengkapi, kita ambil.